Transmisi Baoyu berguling ke malam yang gelap, dan dunia akhirnya tampak sunyi. Mu Qiyu basah oleh keringat dingin. Tetapi akhirnya, tidak perlu mendengar suara roh jahat yang menuntut nyawanya. Qiyu, di mana kalian? Tetap di tempat kalian, jangan bergerak, Tuan Paman akan segera datang. Namun, Mu Qiyu hanya menarik napas lagi, tetapi hatinya berkedut, dan tangannya masih memegang komunikasi Baoyu yang telah menghubungi si Su Fang. Dan suara Fang Yangshu penuh dengan kecemasan, seolah-olah dia akan segera menemukannya, yang membuat Mu Qiyu hampir gila. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dengan alasan terakhir, dia langsung menghancurkan permata transmisinya. Paman Tuan, jangan datang. Jangan datang dan temukan kami. Hanya gerakan halus ini yang membuat Mu Qiyu terengah-engah. Dia dengan berani meraung di malam hari di depannya, seolah-olah dia ingin menakuti semua ketakutan dan iblis di malam hari. Namun, apa yang tidak diharapkan Ling Mu Qiyu adalah bahwa di malam yang gelap, suara si Su Fang menjawabnya secara tak terduga. Qiyu, Paman Tuan mendengar suaramu. Tuan Paman datang menemuimu. Paman Tuan, membawamu ke jalan. Bahkan ada suara dari Fang Ziliang, yang tampaknya menjadi permata transmisi, yang tidak ditendang jauh oleh Mu Qiyu, bergema di malam yang gelap. Kakak, aku merasakan posisimu. Kamu menungguku. Aku akan segera menemukanmu. Aku akan segera menemukanmu. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Mata Mu Qiyu hampir terbelah, dan jelas bahwa mata mereka yang bermartabat hanya bisa melihat melalui malam yang gelap beberapa meter di depan mereka. Bagaimana mungkin Gyokarta transmisi yang telah kehilangan kekuatan supernaturalnya masih membuat sebuah suara? Suara itu sepertinya berasal dari transmisi Baoyu, dan sepertinya Fang Ziliang benar-benar menemukan mereka segera, minum dalam gelap. Tapi yang membuat wajah Mu Qiyu pucat seperti kertas adalah suara Junior Brother Ziliang di malam yang gelap berangsur-angsur berubah dari normal menjadi gemerisik. Saya akan segera menemukan Anda. Dan itu jelas bukan Junior Brother Ziliang, tidak. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikirim oleh makhluk. Paman Fang datang kepada kami untuk mengambil nyawa kami. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ayo lari, kakak Ziliang. Aku akan segera menemukannya. Pada saat ini, semua murid di Muxinggong bahkan memiliki keinginan untuk mati. Mereka tidak percaya bahwa rekan sekte Earth Singgong datang untuk menemui mereka dan menyelamatkan mereka. Tetapi datang kepada mereka untuk merenggut nyawa mereka. Mu Qiyu putus asa. Dan masih ada malam yang gelap di depannya. Dia sepertinya melihat sosok bergerak di hutan. Dan sosok itu sepertinya adalah si Su Fang. Qiyu, aku sangat dekat denganmu. Aku akan segera membawamu ke jalan. Kakakmu, aku akan segera menemukanmu. Jangan bergerak, aku akan segera ke sana. Di malam yang gelap, bahkan Putri Wen Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang lengan baju Qin Yi Chen dan saling berhadapan secara langsung. Mereka sama sekali tidak takut dengan dua istana. Dan bahkan roh Kaisar Fang Yangshu datang untuk menyerang mereka dan tidak panik sama sekali. Tetapi melihat suara tuan dan murid di istana bawah tanah dari waktu ke waktu di malam yang gelap, Putri Wenqing hanya merasa bahwa bagian bawah hatinya berbulu. Dia hampir tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada istana bawah tanah. Dan para lelaki yang berpura-pura menjadi suara master dan magang di istana bawah tanah. Apa sebenarnya seprite-seprite itu? Cukup, kibaskan. Semakin banyak murid Muxinggong yang dapat melihat sosok-sosok itu bola-bali di malam yang gelap. Itu adalah kerumunan Fang Ziliang. Mereka gemetar, dipadatkan menjadi satu kelompok, dan pohon suci kayu hijau yang mereka angkat sudah bergoyang terus-menerus, seolah-olah selamanya pohon-pohon tua yang menjulang tak berujung, tapi tak terhitung jumlahnya di tanah malam persis sama dengan cakar hantu. Paman Fang, jangan kemari, kami sama. Jangan datang untuk menyakiti kami jika kamu mati. Ya, saudara Ziliang. Kami semua adalah murid dari 10 istana besar. Jika Anda benar-benar hidup, Anda harus memberkati kami untuk melarikan diri dari sini. Jangan datang kepada kami. Bahkan jika para murid istana Muxing dekat satu sama lain, mereka tidak bisa merasakan rasa aman sedikit pun. Bahkan Qin Yi Chen diam-diam berjalan ke jalan yang jahat, dan tempat malam abadi ini benar-benar aneh. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik seperti Bai Guanxing dan Blood Infant Patriarch di sisinya, jika dia sendirian, saya tidak akan berani menginjakkan kaki di dalamnya. Namun, leluhur bayi darah dengan alam kultivasi terkuat hadir penuh kecemasan saat ini. Dia sudah mengatakan untuk tidak datang ke tanah malam abadi. Ini adalah tempat yang mengerikan di sini. Jika Fang Yangshu benar-benar bisa dibunuh secara diam-diam oleh tanah malam abadi, maka dia mungkin tidak bisa lebih kuat di depan malam gelap yang luas ini. Wow! Tiba-tiba, sesosok melintas. Qin Yi Chen tidak melihatnya, tetapi melihat pria kuat yang sebelumnya berkomunikasi dengan Fang Ziliang, dan berkata dengan kaget, ini orang dari istana bawah tanah. Ini saudara Ziliang. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yi Chen adalah bahwa murid Muxinggong secara bertahap berubah dari panik menjadi tenang. Matanya senang, dan dia ingin pergi ke malam yang gelap di luar pohon suci kayu hijau. Kakak Ziliang ada di sini untuk menyelamatkan kita.
Kakak senior, ayo pergi. Murid Mu Xinggong tampak sangat bahagia ketika dia melihat seorang penyelamat, dan dia tidak sabar untuk melarikan diri ke dalam malam. Untungnya, penglihatan Mu Ciyu cepat dan dia menangkapnya. Kamu gila. Tidak ada saudara yang baik sama sekali. Mereka semua mati. Namun, Mu Ciyu dapat hidup dalam satu, tetapi tidak dapat menghentikan banyak rekan-rekannya. Melihat mereka dengan jelas menatap malam di depan mereka, tetapi mata mereka penuh dengan sukacita keselamatan. Kakak, apakah kamu tidak melihatnya? Paman Fang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Ayo pergi. Kalian. Mu Ciyu menatap malam yang gelap di depannya dengan hati gemetar. Dia tiba-tiba melihat sosok itu berkedip, seolah-olah si Su Fang berkeliaran di pohon seperti hantu. Palsu. Semuanya palsu. Aoki tidak bergerak, dan hati Dao selamanya. Bagaimanapun, Mu Ciyu juga adalah murid utama Mu Xinggong Kaisar Dzogchen. Pada saat ini, dia memaksakan jejak alasan dan tiba-tiba menginjak tanah, hanya untuk melihat kayu hijau bergoyang, dihiasi dengan sedikit cahaya, sehingga semua murid Mu Xinggong bermimpi seperti mereka pertama kali terbangun. Pegang pohon kayu hijau. Tidak ada apa-apa di malam yang gelap. Jangan masuk. Murid-murid istana kayu gemetar dengan gemetar. Mereka dengan cepat duduk di posisi Tao masing-masing, membuat Aoki bersinar dengan cemerlang. Tetapi bahkan ketika menjaga pohon suci kayu hijau ini, para murid istana kayu hanya merasa itu seperti lilin di angin. Dan bahkan pohon suci yang mencolok seperti itu akan memicu keberadaan menakutkan di malam yang gelap. Kakak, aku benar-benar melihat Paman Fang barusan. Beberapa murid Mu Xinggong gemetar, dan Mu Ciyu hanya merasa kesal. Tetapi yang membuat yang terakhir semakin menakutkan adalah bahwa rekan-rekan siswa di sampingnya tampak baik hati untuk mengingatkan mereka. Lihat, kakak, Tuan Fang datang ke arahmu. Suara mendesing. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat sosok yang sangat keras melintas di malam yang gelap. Pupil Mu Ciyu bergetar. Dan pohon ilahi Aoki di belakangnya dipotong dalam sekejap. Pohon dewa Aoki berangsur-angsur pecah. Dan batangnya yang bercahaya runtuh. Seperti jantung Mu Ciyu yang akan runtuh. Sosok itu sekilas. Itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan Mu Ciyu. Tetapi ketika sosok itu membombardir pohon suci Qingmu, dia bisa melihat dengan jelas. Maka, itu benar-benar Fang Yanshu Master Paman Fang. Di sini, Tuan Fang benar-benar ada di sini.